Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktivitas kembali. Semoga di hari ini dan di hari seterusnya tetap diberikan kelancaran untuk menjalankan segala aktivitas kalian. Bagi kawan-kawan yang berada di tempat kerja, semoga saja pekerjaan kalian lancar-lancar, tak ada kendala. Bagi adik-adik yang masih sekolah dan kawan-kawan yang sedang kuliah untuk hari ini, semoga lancar saja juga kegiatan kalian di sekolah ataupun di kampus. Bagi kawan-kawan yang masih nganggur, yang masih jomblo, mungkin baru bangun dan menuju tempat kesayangan kalian, warung kopi ataupun pos ronda untuk mencari lawan main catur, semoga kalian menikmati permainan kalian dan hari ini, dan semoga bagi kawan-kawan yang masih nganggur dimudahkan untuk mencari pekerjaan. Di hari Rabu ini kawan, tadi malam ada 3 turnamen yang jadwalnya berbarengan. Seperti biasa ada Title Tuesday, turnamen mingguan yang ada di chess.com. Sementara tidak akan kita ulas kawan, karena ada turnamen lainnya yang berbarengan juga kawan. Ada Armageddon ataupun turnamen online lainnya, Speed Chess Championship, di mana jadwalnya Magnus Carlsen bertemu dengan Wesley So. Yang cukup menarik ini kawan, Wesley So, dia bermain juga di turnamen Armageddon Series Grand Finale, turnamen over the board. Jadi jadwal turnamennya di hari yang sama, cuma permainan di Armageddon ini dimainkan Wesley So terlebih dahulu, habis itu dia main melawan Magnus Carlsen di Speed Chess Championship kawan. Jadi cukup padat Wesley So tadi malam kawan, main sampai tadi pagi melawan Magnus Carlsen. Kita tidak akan mengulas permainannya di Speed Chess Championship kawan, saya akan kasih bocorannya saja hasilnya seperti apa. Magnus Carlsen hajar Wesley So kawan dengan skor 2-2-7 kawan. Game pertama Magnus Carlsen ini unggul kawan, kemudian pada game ketiga keempat 3 kali beruntun Magnus Carlsen memetik kemenangan. Kemudian ada lagi kawan pada game ke-10 sampai game ke-16, 7 game berturut-turut Magnus Carlsen unggul. Nanti kita akan coba ulas permainan pada game pertama dan game ke-10-nya nanti sore. Tapi untuk game kali ini kawan, kita akan coba lihat permainan Wesley So saat menghadapi Richard Rapport di bracket bawah kawan. Wesley So menang 2-0. Mungkin dia sudah kecapean melawan Richard Rapport sehingga dia dihajar oleh Magnus Carlsen. Dan partai yang lain kawan, Jan-Christophe Duda ini mengalahkan Abdus Satrop di bracket atas. Nodibek Abdus Satrop turun ke bracket bawah dan bertemu dengan Wesley So. Dan dua pemain ini kawan nanti masih punya kesempatan lagi untuk naik menghadapi Jan-Christophe Duda di Grand Final. Oke, ada 2 game yang akan kita ulas kawan, yaitu permainannya Wesley So dan juga permainan Jan-Christophe Duda di game ini. Jadi videonya mungkin terlihat cukup panjang dengan 2 game kawan, tapi saya coba untuk mempersingkat saja nanti langkah-langkahnya seperti apa. Di sini game pertama yang akan kita ulas ini adalah permainan Wesley So melawan Richard Rapport. Dan ini adalah game pertama mereka kawan. Wesley So pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas dengan kearokan defense pion C6. Pion D4, ada pion D5, memilih variasi pertukaran Wesley So, pion E pukul, pion D5, pion C ambil balik, pion D5, gajah D3, pilihan utama kawan, kuda C6, merupakan pilihan utama juga dengan pion C3 untuk proteksi pion pusatnya di sini. Selanjutnya ada kuda F6. Oh ya kawan, mungkin kalian bertanya, kok sekarang pakai papannya Lichess? Kebetulan tadi saya cari gamenya di chess.com. Untuk hari ini tidak ada dari Armageddon Grand Finale ini kawan. Jadi kebetulan di Lichess juga ada. Saya gunakan papan Lichess untuk sementara waktu. Kemudian ada gajah F4, gajah G4 kawan, balasan dari Richard Rapport, ancam menteri, menteri keluar ke petak B3. Masih jalur utamanya variasi pertukaran kawan. Tak perlu saya tunjukkan variasi sampingan yang lain dari jalur pertukaran. Cuma di sini akan tunjukkan beberapa langkah alternatif yang bisa diambil oleh hitam di posisi ini. Yang paling banyak menteri C8, menteri D7. Jelas tujuannya untuk backup pion dari ancaman menteri. Ada juga langkah kuda ke petak A5, ancam menteri kawan seperti ini. Kalau kalian memilih jalur kuda ke petak A5, menteri akan skat terlebih dahulu. Blokade dengan gajah biasanya. Menteri mundur, nah di sini bisa bermain dengan pion G6 ataupun menteri keluar ke petak B6, benteng C8 bisa dilanjutkan oleh hitam. Kalau kalian memilih jalur yang lain seperti menteri yang backup kawan ke petak C8, putih akan menyiapkan backup bagi kuda F3 terlebih dahulu dengan kuda D2. Jangan terburu-buru dengan kuda F3 langsung karena pertukaran terjadi di petak F3, putih rusak struktur pionnya. Jadi setelah kuda ke petak D2 ini kawan, kebanyakan adalah pion E6 dimainkan. Baru kuda G ke F3 dan gajah E7 persiapan rokade. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi di sini tadi setelah menteri keluar ke petak B3 serang pion E5 pilihan dari Richard Rapport. Dibalas dengan pion H3 sama-sama ancam gajah masing-masing.
Selepas kuda A5, menteri mundur ke C2, baru Richard Rapot ambil gajah F4. Wesleso ambil gajah G4, diambil balik oleh kuda. Kemudian Disney kuda ke D2. Kebanyakan menteri ke petak E2 langsung. Ini juga saran dari Stockfish kawan, ataupun gajah ke petak B5 skak. Tapi melanjutkan pengembangan kuda ke D2, di sini pion G6 untuk blokade diagonal terang ini, karena bersama benteng di lajur H ini cukup berbahaya tekanan dari gajah bersama menteri pada petak terang. Gajah Viajento mungkin rokade di langkah berikutnya. Di sini raja bergeser ke F1, tidak niat rokade, kosongkan ruang bagi benteng digeser ke lajur pusat. Mumpung raja hitam masih berada di pusat, dibiarkan saja gajah D6 kawan, tidak di Viajento digunakan untuk menyerang sisi kanan karena raja sudah terlihat bergerak ke sisi kanan. Di sini kalau ada benteng melakukan skak ya simple, raja akan bergeser saja nanti dengan mengeluarkan benteng dengan cara raja naik terlebih dahulu ke petak G7, tak ada masalah bagi hitam kawan. Di sini memilih dengan langkah kuda F3 terlebih dahulu Wesleso, raja bergeser ke F8, benteng H4, dan di sini sebaiknya kuda langsung ditarik mundur kawan, tapi memilih backup dengan pion H5, membuat pion G6-nya hanya disokong satu pion selepas pion H sudah didorong, dan ini dimanfaatkan Wesleso meluncurkan rudalnya kawan, ambil pion G6, mengorbankan gajah untuk mendapatkan ganti dua pion. Selanjutnya benteng H6 kawan, menteri F5 skak, blokade dengan kuda yang terkuat dengan menteri langsung menantang pertukaran kawan. Menteri putih akan mendapatkan satu pion lagi, kuda menghindar ke petak C6, mungkin kuda akan ke petak E4 serang menteri dan tantang pertukaran menteri di sini kawan. Mungkin diterima dan baku hantam sekali lagi. Hitam masih mempunyai keunggulan satu kuda, tapi hitam juga habis beberapa pion kawan. Masih cukup seimbang. Tapi selepas menteri ke petak F5 skak, memilih blokade dengan kuda. Dan di sini kuda ke pusat, diikuti saudaranya nanti keluar ke petak F3 kawan, siap untuk mendukung saudaranya, ataupun petak G5 nanti ada menteri ke petak C7. Raja bergeser menghindari pin kawan, merupakan pilihan terkuat, tapi menteri ke petak C7. Coba nanti sikat kuda yang dari petak E5 dengan dukungan menteri kawan. Dan Wesleso ambil pion F4 dengan bentengnya, melewatkan langkah terkuat lainnya, pengorbanan sementara dengan benteng ambil pion H5. Kalau diambil oleh benteng hitam, melakukan pukulan terhadap kuda skak, raja bergeser ke petak-petak terang, menteri bisa melakukan skak di petak terang, bisa mendapatkan ganti di petak H5 nanti. Di sini kemungkinan menteri hitam yang akan bergeser kawan ke petak H7. Nah, kalian korbankan menteri di sini artinya pertukaran kawan. Itulah yang bisa terjadi juga. Putih akan tetap bagus posisinya. Tapi selepas menteri ke petak C7 kawan, Wesleso memilih ambil pion F4. Dibalas dengan langkah raja bergeser ke G8 menghindari pin kawan, dan di sini menteri ke E6 skak. Selanjutnya bisa mendapatkan kuda, raja naik backup kuda, benteng F5, lanjut Wesleso persiapan melakukan skak untuk mengusir raja. Ada benteng E8, blunder kawan, ancam menteri yang terkuat tadi, gajah langsung sikat kuda. Direspon dengan langkah benteng G5 skak, raja mundur ke F8, kuda D7 skak. Sudah tidak bisa berkutik raja, memaksa menteri yang ambil. Kalau kuda yang ambil kawan, benteng meluncur ke sini, tidak ada lagi yang menjaga, skak mat. Jadi menteri yang ambil. Di sini benteng meluncur, memaksa kuda yang ambil, menteri tak ada lagi yang menjaga, hitam kehilangan menterinya kawan. Kemudian ada benteng F6, yang terkuat tadi langsung bergeser ke lajur E, bertumpuk dengan saudara yang lain. Kuda F3 mulai aktif kawan sebelum mengeluarkan bentengnya ke lajur E. Dan di sini kuda ke C4 merupakan pilihan opsi terkuat, ataupun ya mundur ke petak C6 untuk membantu pertahanan. Memilih benteng mundur ke F7, maklum kontrol waktu sudah terdesak kawan, dia blunder gajah ditinggal. Diambil oleh menteri kawan, menteri ambil gajah D6 dan Richard Rapot menyerah pada game pertama kawan. Game kedua juga Richard Rapot kalah. Oke, kita ganti ke permainan yang lain kawan, yaitu Jan Christoph Duda versus Nordibek Abdus Satrop yang pegang putih. Ini merupakan game kedua kawan. Pada game pertama Nordibek Abdus Satrop kalah. Nordibek Abdus Satrop memilih dengan pion E4 dan mereka bermain dengan pembukaan Petrov defense dan berubah ke permainan 4 kuda kawan. Selepas itu kawan pion H3 membuat langkah yang kalem, tidak langsung dobrak petak pusat kawan dengan pion D4. Mungkin kalian menyukai dobrak petak pusat dengan pion D4 di sini. Langkah ini juga cukup cantik dari Abdus Satrop.
saran dari Stockfish juga kawan, seperti ini. Dan gajah B4 dikeluarkan, serang kuda, kuda bisa mendapatkan pion E4, tidak di backup dengan pion D3, melainkan dengan gajah D3. Dan langsung bertukar gajah sikat kuda C3, yang Christoph Duda. Hanya butuh hasil remis pada game kedua ini kawan, yang Christoph Duda berani menukarkan gajah dengan kuda putih. Sekarang putih bisa bermain dengan sepasang gajahnya, hitam dengan sepasang kuda. Kalau bisa memanfaatkan keunggulan besarnya gajah badannya kawan, dengan range yang panjang permainannya ya bisa menjadi keuntungan bagi putih. Kita lihat saja, tapi jangan remehkan manuver kuda kawan. Muter-muternya itulah yang bikin pusing. Kalau gajah bisa dilihat ya diagonal saja, tapi kuda ini muter-muter kawan. Belalainya itu banyak menjagau area-area seperti ini kawan. Ini yang terkadang bikin pusing. Kita lihat permainan Megaranto yang jauh lebih suka kuda kawan ketimbang gajah. Gajah E3, rokade pendek. Kalau Stockfish menyarankan persiapan rokade panjang dengan menteri ke peta E2 kawan, rokade panjang opsinya, tapi memilih rokade pendek juga. Ada pion H6, pion A4 dihentikan dengan pion A5. Nah, di posisi ini Abdus Satrop kurang lebih setengah menitan kawan, menghabiskan waktu berpikir memutuskan menterinya ke peta E2. Kuda manuver ke E7, benteng AD1, kuda manuver lagi ke G6 kawan. Itulah kenapa kuda ini beberapa orang menyukai ini ya kawan, dengan manuver-manuvernya yang ciamik. Tak perlu khawatir soal blokade, kuda masih bisa melompati pion atau perwira yang lain. Raja bergerak ke H2, pion B6 kawan, untuk perkuat rantai pionnya ataupun kosongkan ruang bagi gajah, tekan pion yang Disney. Kuda mundur ke D2, berikan jalan bagi pionnya maju di peta F4 atau perkuat posisi pion dari ancaman potensi gajah yang main di diagonal terang panjang. Gajah berkembang ke E6, di sini ada pion B3 dan kuda ke D7. Stockfish lebih menyarankan menteri ini naik, koneksikan dua benteng. Atau raja bergeser ke peta H8, memilih manuver ke peta D7, mungkin juga persiapan pion F-nya kawan. Di sini pion H3 terlebih dahulu sebelum memainkan pion F4 kawan. Kalau pion F4 langsung dimainkan, nah kuda akan berani ambil pion Disney kawan. Ini memaksa gajah yang akan ambil balik, diambil balik oleh pion. Nah, kuda bisa menempati outpost yang cantik. Sudah tidak ada lagi pion Disney yang bisa mengganggunya kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Sampai mana tadi? Sampai pion G3 yang dipilih oleh Abdus Satrop sebelum pion F4-nya. Kemudian kuda manuver ke E7, ada kuda J4. Disney menteri bergeser ke E8, benteng D bergeser ke E1. Pion F4 langsung kawan, dobrak peta pusat. Salah satu opsi yang bagus juga. Ke peta F4 mungkin dibalas dengan pion F5 kawan. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Benteng D bergeser ke E1, dibalas dengan pion F5, didahului oleh Jan Christoph Duda. Pion E pukul pion F5, baku hantam di peta F5, diambil balik oleh kuda ancam gajah gelap. Menteri bergeser ke D3, melepaskan gajahnya kawan, dan menteri hitam keluar ke peta E6 untuk kontrol peta D5 ini dari ancaman skat kawan. Kemudian ada pion F4 sekarang. Pion E4 tantangan ditolak untuk ancam menteri, mendapatkan ruang di area peta terang. Menteri mundur ke E2, gantian pion D5 usir kuda, kuda mundur ke D2 dan benteng AE8. Di sini gajah G1 dalam posisi yang terdesak, kontrol waktunya kawan. Usir kuda terlebih dahulu kawan, yang terkuat di sini mungkin langsung sikat gajah di sini kuda. Tapi menarik mundur terlebih dahulu sebelum memainkan pion G4-nya, dijawab dengan langkah menteri C6, bergeser cukup ke peta D6 yang terkuat. Coba incar pion, di sini langkah kesalahan lagi dipilih oleh Abdus Satrop kawan, yang terkuat masih dengan pion G4. Selepas kuda mundur ke peta D6, nah di sini bisa menteri maju kawan. Untuk backup pion, menghentikan laju pion E juga bersama gajah, menghentikan laju pion E juga kawan. Tapi memilih dengan langkah pion C4. Di sini pion didorong maju, ancam kuda. Pion C ambil pion D5, pilihan dari Abdus Satrop, mengancam menteri kawan. Yang terkuat tadi di sini kuda ke F3, tapi memilih dengan pion C pukul pion D5, ancam menteri, korban menteri. Di sini yang Christoph Duda memilih pion ambil kuda D2. Pion ambil menteri kawan, dan pion ambil benteng promosi menteri bersamaan dengan langkah benteng ambil balik kawan. Di sini Abdus Satrop kehabisan waktu. Berikut inilah cuplikan detik-detik atau langkah-langkah terakhirnya kawan.
Abdus Satrop di game kedua kalah waktu. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan kawan, tentu di sini Benteng akan ambil balik Menteri Putih Edwardska, ambil balik oleh Benteng, dan coba lihat kawan di sini Putih bermain dengan Benteng plus gajah, Hitam masih mempunyai sepasang kuda plus dukungan Benteng, tentu sudah cukup membuat Hitam bisa menang. Kuda akan ke B8, coba incar pion ini nanti kawan, dan seterusnya tak perlu kita perpanjang lagi game-gamenya. Oke, itulah kawan 2 game dari Armageddon seri Grand Finale, permainannya Richard Rapport yang dikalahkan oleh Wesley So dan Jan Christoph Duda mengalahkan Abdus Satrop. Jan Christoph Duda masih menunggu hasil Abdus Satrop melawan Wesley So di bracket bawah kawan. Oke, semoga permainan dari para pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.